17 Bulukumba. Kebetulan saya berada di tempat ini karena anak saya ikut dalam ikut bergabung di pembelajaran yang didirikan oleh Rumah Belajar Bersama ya. Belajar Bersama. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan. Ya. Perhatikan ke anak saya itu ada sedikit perubahan, sedikit dari sebelumnya. Semoga selama mengikuti pembelajaran di RMB ini, Rumah Belajar ya. Rumah Belajar Bersama ini RBB bukan RMB. Kedepannya prestasinya semakin bagus, semakin meningkat, bisa konsep dasar yang anak saya dapatkan di RBB ini bisa ditingkatkan ketika lanjut di jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku, mari belajar matematika, jangan dijadikan pelajaran matematika itu sebuah momok yang menakutkan, karena belajar bidang kita berada di bidang manapun, matematika itu tidak lepas dari segala bidang. Jadi kita mulai dari dasar, ketika dasar kita kuat, maka lanjut di pelajaran SMP dan SMA kita sudah tidak kewalahan lagi dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita nantinya, insya Allah. Ibu sebagai di SMA 17 guru matematika ya? Ya. Nah, dan anaknya di sini belajar matematika. Belajar matematika di RBB. Oke. Mengapa Ibu sangat mementingkan pelajaran matematika buat anak SD? Di SD ini sudah sangat jauh begitu mengantar anaknya dari desa Bijawang ya. Dari desa apa tadi? Bijawang. Bijawang ke sini. Nah, itu punya pertimbangan tertentu. Mengapa melakukan hal demikian? Pertama, saya menginginkan anak saya punya pengalaman ketika belajar di tempat yang mereka selalu kunjungi, misalnya di sekolahnya ataukah belajar kelompok dengan teman-temannya. Bagaimana ketika bergabung dengan orang-orang yang baru dikenal, bagaimana bagaimana cara penerimaan ilmunya, apakah sama atau ada peningkatan. Kedua, sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya semua orang tua pasti menginginkan anaknya ingin pintar, bisa bersaing dengan teman-temannya yang sudah bisa, itu sebagai orang tua. Dan yang ketiga, untuk faktor jarak, ya alhamdulillah jarak di Jawa ke kota bisa dijangkau, dan itu bukan menjadi penghalang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Oke, dan anak Ibu bernama Zahra ya? Nama anak saya Azahra Esa. Azahra. Kelas 4 di SD 182 dan Nuang. Oh, dan Nuang. Desa Bijawang. Oke, dan semenjak belajar di sini, Ibu tentu mengerti plus minusnya gitu. Bisa dijelaskan secara terang saja gitu. Apa yang menjadi kemajuan atau keunggulan di matematika di sini selama belajar matematika gitu. Keunggulan yang kami, kelemahannya juga bisa. Pertama, keunggulan yang kami bisa baca, yang bisa kami lihat. Pertama, gurunya itu
Master awal ini maksudnya. Ya, master awal itu ilmunya, background ilmunya itu sudah alhamdulillah luar biasa. Oh, diakui oleh guru matematika juga ini. Jadi Sesama guru tidak matematika. meragukan lagi untuk bisa menjadi motivator, pembimbing bagi generasi-generasi cilik yang mereka hadapi, yang mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Buktinya apa itu, Bu? Supaya dia tidak diragukan. Apa ya? Bukti yang pertama itu yang pertama dari spesifikasi ilmunya dia dari S2. Oh ya. Nah, kalau kita pikir kalau sudah S2 itu Bukan lagi ngejar anak iya. SD. Lebih dari apa namanya? Iya, bukan pelajaran dasar matematika lagi yang harusnya diajar. Bukan dasar matematika, tapi sudah lebih tinggi lagi dibanding dari yang masih. Tapi bukan berarti yang S1-nya seperti yang itu. S1 jangan pesimis, Iya. tapi ini kan tergantung dari pengalaman kita masing-masing. Oh, atau mungkin Ibu melihat bahwa anak Ibu ini mengalami kemajuan yang sangat berarti ketika dihandle oleh master awal. Seperti itu. Gitu ya. Padahal ini saya sendiri guru matematika, tetapi karena anak saya ingin sekali bergabung di RBB ini untuk belajar, sehingga saya berpikir ya alangkah bagusnya kalau ingin menambah ilmu pengetahuan matematikanya itu dengan dalam di RBB ini. Oke, bergabung di RBB gitu maksudnya. RBB supaya pengalaman belajarnya bertambah. Sebagai seorang guru matematika SMA dan tentu Ibu paham masalah yang dihadapi itu menjadi pelajaran menakutkan gitu ya. Bagaimana caranya agar para pelajar kita di Indonesia, khususnya di Bulukumba, itu bisa senang terhadap matematika? Apa yang harus dilakukan kira-kira Ibu? Karena matematika itu kan pelajaran menakutkan. Apakah dia harus mencontoh seperti Ibu ini yang harus mengantar? Bagaimana saran Ibu lah buat para penonton gitu? Karena ya Ibu aja bisa tahu pasti keadaan matematika bagi para pelajar ya, kondisinya. Coba sarannya Ibu. Kondisi belajar terutama dalam bidang studi matematika bagi peserta didik di SMA yang saya alami selama ini selama mengajar, bukan berarti bahwa saya merendahkan, tetapi saya memberikan motivasi supaya belajarlah sejak dini, karena ketika menduduki bangku sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, maka anak-anakku sekalian bisa kewalahan dalam menerima mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Jadi mewakili orang tua, mari bergabung di RBB. Kemana ke situ? Mari bergabung di RBB. Okay. RBB is the best. Oke, makasih Bu ya. Jadi ini malah dipuji rumah belajarnya. Ini adalah Sahra. Sahra bisa sedikit yang luar biasa. Ini anak Ibu yang belajar matematika ya. Di rumah belajar, alhamdulillah ada sarannya Ibu guru matematika kita SMA.
sebaiknya belajar dari usia dini ya, seperti yang dilakukan Zahra ini. Jadi tidak ada masalah, jangan dijadikan kendala jarak itu ya. Jarak. Dan yang kedua yang dapat pujian ya. Namanya kita berusaha. Dan anak saya juga mau. Ya. Jadi insya Allah saya Support. siap, saya support, dan insya Allah saya semangat untuk selalu mendampingi untuk hadir bergabung di RBB ini. Ya, gitu Bu ya. Ya. Oke Zahra, bagaimana? Gampang belajar matematika? Gampang-gampang susah. Hah? Gampang atau susah? Gampang-gampang susah, tapi senang belajarnya. Iya. Udah apa-apa, udah. Malu-malu. Lanjut jatin. Oke, terima kasih banyak Ibu atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat buat para penonton. Dan ini, amin, dari ini Zahra, dan kita akan sedikit ke Master Awal yang mendidik Zahra ya. Yang ini yang dianggap oleh sudah S2 katanya, tapi nggak bosan-bosan ngajar pelajaran yang dasar gitu. Halo. Jadi 3. Maaf sedikit mengganggu. Iya. Ya, turunkan 3. Apa yang membuat Anda tetap tertarik mendidik dasar-dasar matematika? Iya. Mister Awal ya, Mister Awal Fajri. Karena pengalaman toh, saya kan juga mengajar di SMP, juga mengajar di kampus. Makanya diberi kesempatan untuk mengajar di RBB ini, saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena banyak pengalaman di SMP bahwa saya mengajar SMP, tapi sepertinya saya juga hanya kembali mengajar dasarnya saja. Karena dia sudah SMP, dia sudah kuliah, tapi masih perkelannya masih belum lancar. Jadi adanya kesempatan untuk mengajar di RBB ini yang notabene atau kebanyakan dari siswa SD. Makanya supaya ini anak-anak SD nanti jika menginjak jenjang SMP sudah tidak kewalahan lagi untuk mata pelajaran yang semakin lama semakin sulit jika dasarnya tidak kuat. Jadi Anda memperbaiki dari dasar ya? Harusnya begitu. Jika sudah bagus dasarnya, semakin lama kan sebenarnya bagi yang tidak tahu dasarnya, dia pikir bahwa semakin lama matematika semakin susah. Padahal jika sudah tahu dasarnya, insya Allah semakin gampang juga selanjutnya. Gitu. Oke, dan khusus kepada Zahra yang Anda didik dari Bijawang yang tadi ibunya ketika wawancarai, apakah dia sudah mengalami kemajuan yang berarti? Karena saya lihat dia terus belajar di sini. Apa kemajuannya dan apa strategi Anda sehingga orang senang belajar gitu? Ya, kalau Zahra tadi ya guru ibunya kan sudah guru matematika, otomatis kita tidak susah lagi untuk mengajarkan pelajaran sekolahnya karena mungkin sudah selalu diajari sama orang tuanya. Cuma kan kita tahu bahwa anak SD itu kan misalnya diajar hari ini, mungkin minggu depan ditanya lagi, dia sudah lupa. Makanya kita scaffolding lagi, kita ingatkan lagi, bilang rumusnya misalnya kembali toh, karena biasa juga dia lupa begitu. Tapi kalau Zahra tadi itu bagus sekali, tinggal di scaffolding lagi, misalnya dia lupa rumus keliling persegi panjang, nah kan tinggal di scaffolding lagi apa-apanya yang diketahui, ya dia sudah bisa kembali mengerjakan. Oke. Pertanyaan yang satu lagi yang belum dijawab itu, mengapa orang Zahra dan anak-anaknya yang lain tetap belajar bersama Anda? Bisa dibagi ilmunya itu kepada yang guru matematika yang lain. Anda tahu kan matematika itu hantu bagi kebanyakan orang. Yang pertama tanamkan bahwa matematika itu tidak susah, ya. Kemudian yang ditakuti juga itu sebagian anak bahwa
dari gurunya juga, dari pengajarnya. Rata-rata katanya pengajarnya matematika itu galak atau nakal ya. Terus setelah mungkin berhadapan dengan saya yang Good tidak looking, pernah tidak pernah galak begitu, makanya dia betah. Oh, jadi alasannya gitu ya. Ya, karena kebanyakan begini, guru yang saya lihat itu kalau misalnya dia galak begitu karena mungkin tidak terlalu menguasai pelajaran. Oh begitu. Berarti Anda menguasai nih. Insya Allah kalau pelajaran SD. Oke, terima kasih. Insya Allah. Oke. Cukup ya? Atau ada pesan lagi yang mau disampaikan? Tidak ada lagi? Atau ada? Silakan. Closing Pesannya sih statement. begini, harusnya setiap orang tua itu kalau misalnya anak Anda mau belajar, jangan ditahan-tahan karena banyak lembaga-lembaga di Bulukumba ini yang mengajarkan matematika dasar. Ya, salah satunya di RBB, supaya nanti anak Anda tidak kewalahan jika menginjak ke jenjang selanjutnya, karena ini saja kelas 2 itu sudah belajar satuan panjang, misalnya kilometer ke meter begitu. Jadi kalau anak Anda tidak belum paham perkalian pembagian, bagaimana bisa misalnya ada soalnya 1000 km dibagi meter. Jadi kalau belum paham perkalian, saya yakin tidak bisa mengerjakan. Oke. Ya. Sama dengan ibunya Sahra salahnya. Intinya dengan bahasa yang berbeda. Kayak sama-sama guru matematika. Terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wawancara singkat kita. 3/3.